bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan mereaction terkait Fufu Fafa. Nah, ini kan yang menggemborkan Fufu Fafa ini tahu sendiri lah ya, siapa lagi kalau bukan Roy Suryo bin Panji. Nah, beberapa waktu yang lalu ini viral ya, ada seorang wanita ya, ini masih belia ya, kayaknya masih mahasiswa. Nah, dia ini mengatakan bahwa Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo. Nah, si anak abah pada nggak terima nih ya, rame-rame mengisukan mau melaporkan, padahal nggak dilaporkan. Ya namanya juga masih muda ya, anak muda, belum punya pengalaman mungkin ya. Jadi kalau diancam dilaporkan, ya pasti dia minta maaf. Tapi tidak dengan para tokoh-tokoh atau yang sudah berpengalaman ya, yang dimana mereka banyak ya. Mereka bukan kalangan pemuda ya, kayaknya sudah senior, sudah masuk kayak intelektual lah ya. Nah, mereka berani mengatakan bahwasanya pemilik akun Fufu Fafa 100% adalah Roy Suryo. Nah, gimana nih pernyataan seorang bapak dan seorang ibu ini ya. Nah, mereka malah menantang Roy Suryo malah ya. Kalau berani laporkan saja. Kalau anak yang masih mahasiswi ya pasti takut lah ya, karena banyak ancaman dari anak abah yang lainnya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka saya harus mengatakan dan menambahkan 100% bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Teman-teman, kita kembali kepada apa yang dikatakan tentang siapa sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa. Ya, kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo ya, asli, tidak hoax dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya, bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya, saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain, disebut dengan coin bite ya, coin it by ya. Coin it by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Marsington Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul ya, belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by ya, diciptakan oleh Marsington Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu istilah yang diciptakan
yaitu Dungu ya. Nah, ini jadi Dungu ini adalah milik Rocky Gerung ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan ya, kedunguan. Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin ya, Profesor Amin Rais ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof Amin Rais. Mungkin teman-teman pernah ingat ya, salah satu pendiri yang paling terkenal dengan Microsoft yang sepengetahuan umum bahwa Microsoft itu diciptakan oleh Bill Gates. Tetapi sebenarnya ada klaim yang mengatakan bahwa Microsoft itu tidak diciptakan oleh Bill Gates, tetapi ada seorang yang menciptakan. Hanya saja kemudian katakanlah hak trademarknya atau made in-nya itu kemudian dibeli hak patennya oleh Bill Gates dan dikembangkan oleh Bill Gates ya. Saya tidak tahu konfirmasi tentang hal itu, tetapi saya pernah membaca tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufu Fafa itu ya milik ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran ya, tetapi terhubung pada, melekat pada, embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufu Fafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk ya menggambarkan satu situasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini terlepas dari persoalan akun, pemilik akun. Saya sedang berbicara pada level penciptaan frase, penciptaan kata, istilah, terminologi yang disebut dengan Fufu Fafa ya. Jadi Fufu Fafa itu coined by Roy Suryo 100% ya. Jadi tidak lagi 99,9%. Boleh dikatakan bahwa Fufu Fafa itu inherent, melekat pada diri Mas Roy Suryo. Jadi dia tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita bicara tentang dua pohon yang berbeda, yang satu sudah saling bercross begitu, dan kemudian dari tahun ke tahun, nama kemudian dia bisa menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita ingat Samsul, kita ingat Masinton Pasaribu, kalau kita ingat kedunguan, kita ingat Rocky Gerung. Kalau kita ingat bebek lumpuh, kita ingat Profesor Amin Rais. Kalau kita ingat Fufu Fafa, maka pastilah kita akan mengingat sosok Roy Suryo. Nah, disinilah sebenarnya yang paling menarik di situ, bahwa seringkali kita bisa mempopulerkan satu istilah-istilah atau frase-frase atau kata-kata yang ingin kita katakanlah konsepkan. Artinya kita maknai kata itu dan kemudian kita mempopulerkan, mengulang. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita ya. You are what you say. You are what you said. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufu Fafa, bersemangat dengan Fufu Fafa. Fufu Fafa adalah Roy Suryo adalah Fufu Fafa, Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufu Fafa. Di mana Fufu Fafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik dari Roy Suryo, bukan milik siapa-siapa. Secara terminologi, secara coined by, diciptakan oleh Roy Suryo ya. Dan inilah yang menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah ya kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufu Fafa Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan stylenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada banyak kejanggalan dari akun Fufu Fafa, terutama yang ada di Kaskus, yang mengarah bahwa itu bukan milik Mas Gibran. Saya akan berikan gambaran-gambaran tersebut. Hanya saja saya tidak bisa menampilkan. Karena apa? Kalau saya tampilkan, nanti akun saya akan di-ban oleh TikTok. Yang pertama, setelah akun Fufu Fafa viral, maka ada 2.100 thread dan postingan dari Fufu Fafa dihapus. Ternyata yang dihapus itu sebagian besar adalah
yang menyatakan jati diri dari Fufu Fafa. Di antaranya pernyataan si Fufu Fafa ini bahwa dia sebentar lagi akan punya bayi karena istrinya sedang hamil. Pernyataan tersebut dinyatakan di bulan Juli tahun 2014. Si Fufu Fafa juga pernah memprotes Bapak Jokowi yang menghabiskan uang banyak di acara peringatan 17 Agustus. Dan seharusnya kejanggalan dengan mudah kita bisa dapatkan yaitu PP Fufu Fafa. Dia menggunakan PP Port B2, festival B2 yang ada di Semarang. Ketika saya cek siapa yang menghapus postingan-postingan tersebut, ternyata sebagian besar yang menghapus adalah moderator. Dan anehnya, semua thread yang ditampilkan oleh Fufu Fafa dihapus oleh moderator. Padahal di thread tersebut ada terdapat komen-komen dari Fufu Fafa yang mengarah kepada jati dirinya. Kenapa dihapus? Dengan dihapusnya thread dari Fufu Fafa tersebut, kemudian dimunculkan isu bahwa pemilik Fufu Fafa ketakutan, panik sehingga harus menghapus thread dan komen-komennya. Faktanya, komen-komen yang mengarah ke jati diri Fufu Fafa ikut lenyap. Sehingga kita tidak punya bukti. Tidak punya bukti bahwa Fufu Fafa itu bukan Mas Gibran. Tapi sayangnya, saya sudah sempat men-screenshot yang dihapus itu. Mohon maaf ya. Komenan-komenan Fufu Fafa yang mereka ambil sebagai bukti, rata-rata komenan yang mengkomen thread orang lain. Dan sebagian yang mereka tampilkan itu adalah komenan-komenan yang diedit. Kenapa saya bilang diedit? Karena memang tidak nyambung antara komenan dia dengan thread. Sering tidak nyambung. Sebagai contoh komenan tentang gunting stick, yaitu dia komen di thread orang lain menanyakan tentang gunting stick, sangat tidak nyambung dengan thread. Kenapa dia bertanya? Kemudian di situ dia tulis, mungkin ini stupid question. Kenapa dia tidak bikin thread sendiri tentang gunting stick? Itu hanya komenan yang direkayasa. Komenan Fufu Fafa yang diedit-edit, yaitu komenan yang bertepatan dengan tanggal ketika Mas Gibran membuat cuitan di Twitter, di akun Cili Parinya itu, menanyakan tentang gunting stick. Maka dikopas berbarengan dengan komenan dari si Fufu Fafa yang sama tanggalnya. Jadi tidak nyambung. Dan jawaban di bawahnya pun tidak nyambung, ngawur semuanya. Seharusnya kita bisa melihat kejanggalan-kejanggalan ini, walaupun kita awam dengan kasus, dengan mata telanjang. Hanya saja karena publik digiring dengan isu-isu yang disebarkan oleh Rasulullah dan kawan-kawannya, sehingga kita tidak punya pegangan untuk membuat analisa lain. Kecuali memang kita fokus mengoprek-ngoprek kasusnya si Fufu Fafa seperti yang saya lakukan. Untuk itu teman-teman, lakukan seperti yang saya lakukan supaya kalian mendapatkan jawaban dari kejanggalan-kejanggalan ini. Mengenai nomor telepon yang mereka kirimkan GoPay, ternyata muncul nama Gibran. Ini menurut saya adalah sebuah kebodohan. Penyebar hoax berhasil membodohi netizen dengan memberikan bukti bahwa mereka berhasil masuk ke akun Kaskus. Kemudian akun Kaskus memberikan informasi nomor telepon bintang 33. Lalu mereka memunculkan formulir pendaftaran wali kota Mas Gibran, yang di situ ada nomor Mas Gibran, yang ujungnya 33. Mereka mengatakan kepada netizen, nih, sama kan ujungnya 33 kan? Coba kalian kirim GoPay ke nomor yang ada di formulir ini. Ya jelas namanya formulir pendaftaran, jelas menggunakan nomor telepon Mas Gibran. Tapi masalahnya, yang mereka munculkan bintang, apakah nomor telepon di seluruh Indonesia itu, yang 33 cuma Mas Gibran saja yang punya, yang ujungnya 33? Sementara, untuk masuk ke akun Kaskus, jika kalian menggunakan email, maka yang muncul bukan nomor telepon ujungnya ada angkanya, tidak. Tapi yang akan muncul bintang saja. Emailnya pun bintang. Tidak ada petunjuk-petunjuk nomor telepon siapa, email siapa, tidak ada. Lalu dari mana mereka bisa memunculkan bentuk format ujungnya 33 nomor telepon dan emailnya Cili Pari? Dari rekayasa Photoshop. Seperti yang pernah saya ajarkan di VT saya yang di-ban oleh TikTok. Gampang bikinnya itu ya. Kalian sudah ditipu oleh penyebar rekayasa. Emailnya siapa, nomor teleponnya ujungnya 33 itu tidak ada. Kalian sudah tertipu oleh penyebar hoax Fufu Fafa. Apalagi yang sudah menyebarkan GoPay ya, aduh tertipu sekali kalian. Saya bahkan sudah mencoba menggunakan nomor telepon Mas Gibran untuk masuk ke Kaskus. Ternyata yang muncul, nomor ini tidak pernah terdaftar di Kaskus. Paham ya? Kejanggalan lain dari rekayasa Fufu Fafa ini adalah mereka mengkait-kaitkan Fufu Fafa dengan Raka Gunarli. Sementara Raka Gunarli dan Fufu Fafa adalah akun yang sudah lama tidak aktif. Dua-duanya tidak aktif. Di mana akun-akun yang tidak aktif ini bisa dimodifikasi. Diedit-edit komentarnya sesuka moderator. Satu lagi, mereka menuduh Raka Gunarli adalah @RKGBRN. Jelas berbeda. Raka Gunarli ini RKGBRN, Raka Gibran, bukan Raka Gunarli. Jelas berbeda. Kenapa mereka mengkait-kaitkan itu? Karena mereka menemukan ada akun bernama Raka Gunarli. Jadi dikait-kaitkan, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau di komenan-komenan Raka Gunarli pernah menyebutkan dia sekolah di MDIS, itu adalah, sekali lagi, editan. Di Facebook ada akun dengan nama Fufu Fafa dan logo PP-nya yang sama persis dengan
logo Fufu Fafa yang ada di Kaskus. Dan saya sempat mengcapture beberapa status dia yang isinya membenci Bapak Prabowo, Bapak Jokowi, dan Mas Gibran. Apakah pemilik akun Fufu Fafa yang ada di Facebook dengan yang di Kaskus sama? Kita tidak perlu mengulik-ngulik terlalu dalam. Yang jelas, sejak tahun 2019, Fufu Fafa yang ada di Kaskus sudah tidak sejalan dengan Bapak Jokowi. Dengan adanya thread di mana dia memprotes Bapak Jokowi yang katanya menghabiskan anggaran negara miliaran untuk sekedar memperingati 17 Agustus. Sayangnya, akun Fufu Fafa yang ada di Facebook sudah dihapus, entah dihapus logonya, PP-nya, atau apa untuk menghilangkan jejak. Sejak saya buatkan VT tentang akun Fufu Fafa yang ada di Facebook. Saya punya semuanya, capture-annya. Dan di tahun 2023 ketika Pilpres hingga 2024, akun Fufu Fafa yang ada di Facebook mendukung Ganjar. Untuk sekedar teman-teman ketahui bahwa Raka Gunarli ini kalau di Kaskus dipanggil Om. Jadi sangat mustahil jika Raka Gunarli adalah Fufu Fafa. Fufu Fafa juga sangat mustahil adalah Mas Gibran. Ketika saya mengetik @rkgbrn, ternyata pemiliknya bernama Fufu Fafa di Twitter. Tetapi akun tersebut akun yang baru dibuat di tahun 2023. Artinya apa? Ada rekayasa pembuatan akun @rkgbrn. Lalu kenapa di tweetnya Mas Kaesang ada @rkgbrn ketika beliau mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya? Padahal @rkgbrn baru dibuat di tahun 2023. Jadi, Mas Gibran punya akun Twitter @rkgbrn, hanya saja sudah dinonaktifkan dari Twitter karena beliau ingin mempromosikan catering cili parinya. Sehingga beliau menggunakan hanya satu akun Twitter sejak tahun 2010. Sebagaimana yang disebutkan di media-media massa, akun cili pari adalah akun asli milik Mas Gibran yang aktif sejak tahun 2010. Dan akun @rkgbrn sudah di-delete. Karena akun @rkgbrn sudah di-delete, maka si kebo membuat akun baru bernama @rkgbrn yang diberi nama Fufu Fafa. Tapi mereka tidak teliti. Karena apa? Tertulis di situ akun tersebut bergabung sejak tahun 2023. Sehingga edit status Fufu Fafa yang menyebutkan ID Twitter @rkgbrn dibuat di tahun 2023. Jadi mereka merekayasa status itu di tahun 2023 berbarengan dengan mereka membuat akun di Twitter bernama Fufu Fafa dengan ID @rkgbrn. Selanjutnya, untuk meyakinkan netizen bahwa Fufu Fafa ini milik Gibran sesuai dengan nomor telepon dan email, maka mereka melakukan rekayasa-rekayasa berikutnya. Digunakanlah nomor tersebut yang ujungnya 33 untuk merekayasa seolah-olah kalau mereka menggunakan nomor telepon tersebut, maka akan masuk langsung ke Fufu Fafa. Padahal tidak ada dalam sistem Kaskus. Kalau kita masuk menggunakan nomor telepon Mas Gibran, maka tidak akan muncul, angka 33 tidak akan muncul. Seperti yang sudah saya bahas di video-video yang di-delete oleh TikTok ini, yang di-report oleh anak-anak kebo dan anak-anak abah ini. Di-delete, karena mereka ketakutan, ketahuan. Kemudian mereka juga memasukkan email Mas Gibran, cilipari@gmail.com. Seolah-olah memang benar kalau kita memasukkan nomor telepon dan email Mas Gibran, maka akan langsung masuk ke akun Fufu Fafa, padahal tidak. Saya sudah buktikan di video saya juga ya. Ketika kita masuk menggunakan nomor telepon Mas Gibran, menggunakan email, tidak ketahuan emailnya dan nomor teleponnya, bahkan bukan akun Fufu Fafa. Inilah rekayasa yang mereka buat. Makanya kenapa akun saya selalu mati dan mati. Apalagi ketika saya serius membahas Fufu Fafa, akun saya selalu dibantai. Karena apa? Mereka panas dingin, mereka kejang-kejang melihat akun DJ ini kok pinter sekali ya. Bukan pinter, karena saya memahami cara masuk ke Kaskus. Saya juga memahami sistem yang ada di media sosial. Karena saya berpengalaman ikut medsos sejak tahun 2004. Sejak masih Friendster. Jadi saya tahu sistem-sistem media sosial seperti apa. Dari mana Kebo CS ini tahu nomor telepon Mas Gibran? Yang pertama, Mas Gibran adalah anggota PDIP dan pernah diusung oleh PDIP menjadi wali kota Solo. Sehingga otomatis data-data Mas Gibran tercatat di database PDIP sebagai anggota. Baik nomor telepon, kemudian banknya, kemudian emailnya, semua terdata di PDIP. Lalu dari mana bocornya data itu? Ya dari orang PDIP sendiri. Apakah bocornya dari dia menghack akun Fufu Fafa? Tidak, nanti saya akan jelaskan detail. Yang kedua, ketika Mas Gibran mendaftar sebagai calon wali kota, diantar oleh orang PDIP. Kenapa diantar oleh orang PDIP? Ya karena yang mengusung PDIP, sehingga PDIP lah yang mengurus administrasinya. Sehingga tidak heran jika orang PDIP punya foto
foto formulir pendaftaran yang di dalamnya ada nomor telepon, nomor bank, berikut email, serta alamat rumah. Jadi, data nomor telepon, bank, alamat rumah, serta email bukan karena kecanggihan netizen menemukan itu dari menghack akun Fufufafa atau menghack ID Mas Gibran, bukan ya, tapi karena memang dibocorkan oleh orang PDIP. Kemudian pembuktian bahwa akun Fufufafa milik Mas Gibran yang ditayangkan di media-media, bahwa ini loh, ketika kita coba masuk ke akun Fufufafa, ternyata benar nomor teleponnya ujungnya 33, percis dengan nomor telepon Mas Gibran. Kemudian emailnya Cilipari, percis dengan email milik Mas Gibran. Oh tidak, bukan begitu. Itu adalah hoax, itu adalah rekayasa. Kenapa saya bilang rekayasa? Karena si Kebo CS ini ketika ingin memberikan bukti bahwa Fufufafa ini milik Mas Gibran, mereka membuat Photoshop. Bentuk Photoshopnya disamakan dengan format ketika mereka masuk ke akun seseorang tetapi lupa password. Seperti itu ya. Tapi hasilnya, kalau kita mau masuk ke akun seseorang yang kita lupa password, tapi kita punya email dan nomor telepon, maka yang muncul hanya bintang, tidak ada nomor telepon yang ujungnya 33 kek, 78 kek, 90 kek, ujungnya apa itu nggak ada. Tapi bintang. Ya, begitu pula emailnya juga bintang. Ini adalah sistem yang diterapkan oleh aplikasi manapun untuk melindungi pemilik asli akun. Jadi tidak pernah ada Kaskus yang menampilkan nomor telepon ujungnya saja 33 gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Silakan kalian coba deh. Saya sudah pernah bikin VT-nya. Bagaimana dengan pembuktian mereka bahwa Raka Gunarli itu pecinta pornografi? Abaikan itu, karena kita sudah buktikan di awal bahwa Fufufafa yang newbie otomatis bukan Raka Gunarli. Jadi kalau ada yang bilang Raka Gunarli itu porno, ya itu Raka Gunarli, biarin aja. Saya sudah buktikan bahwa Raka Gunarli bukan Fufufafa, karena Fufufafa menyatakan bahwa dirinya newbie. Newbie artinya dia tidak punya akun lain, dan dia baru pertama kali membuat akun di Kaskus pada tahun 2013, sementara Raka Gunarli membuat akun pada tahun 2006. Mudah-mudahan keterangan saya ini sudah bisa membuat teman-teman memahami rekayasa-rekayasa Fufufafa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.